Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafikatul Mujahidah selaku perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang swapping dan partition. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari Rosanti, Rosdiana, Devi Ayu Andira, Anita Febrianti, Nur Anissa Zulkha, Nur Cahyana Marcel, Isna Novita Ramadhani, dan Azwar Rizali Nurintama. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa itu swapping? Swap adalah suatu area pada hard disk yang merupakan bagian dari virtual memory. Disebut sebagai suatu area pada hard disk karena kita mengalokasikan atau membuat partisi khusus pada hard disk pada saat penginstalan Linux. Swap menangani halaman memori yang tidak aktif untuk sementara waktu. Swapping adalah sebuah proses yang harus berada di memori sebelum dieksekusi. Proses swapping menukarkan sebuah proses keluar dari memori untuk sementara waktu ke sebuah penyimpanan sementara dengan sebuah proses lain yang sedang membutuhkan sejumlah alokasi memori untuk dieksekusi. Tempat penyimpanan sementara ini biasanya berupa sebuah flash disk dengan kapasitas yang dapat menampung semua salinan dari semua gambaran memori serta menyediakan akses langsung ke gambaran tersebut. Jika eksekusi proses yang dikeluarkan tadi akan dilanjutkan beberapa saat kemudian, maka ia akan dibawa kembali ke memori dari tempat penyimpanan sementara tadi. Teknik swapping terbagi atas dua. Yang pertama, swap in, yaitu memasukkan program dari logical ke physical memory, atau dari breaking storage ke memori. Yang kedua, swap out, yaitu mengeluarkan program dari memori ke breaking storage karena sudah penuh. Contoh swapping. Ketika waktu kuantum habis, pengatur memori akan menukar proses yang telah selesai dan memasukkan proses yang lain ke dalam memori yang sudah bebas. Swapping dapat juga terdapat dalam penjadwalan berbasis prioritas atau priority scheduling. Contohnya, sebagian besar waktu swapping adalah waktu transfer. Sebagai contoh, kita lihat ilustrasi berikut ini. Sebuah proses pengguna memiliki ukuran 5 MB, sedangkan tempat penyimpanan sementara yang berupa hard disk memiliki kecepatan transfer data sebesar 20 MB per detiknya. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer proses sebesar 5 MB tersebut dari atau ke dalam memori adalah sebesar 5000 KB per 20.000 KB per second sama dengan 250 meter per second. Bagaimana sistem mengetahui proses mana saja yang akan dieksekusi? Hal ini dapat dilakukan dengan ready QW. Ready QW berisikan semua proses yang terletak baik di penyimpanan sementara maupun memori yang siap untuk dieksekusi. Ketika penjadwalan CPU akan mengeksekusi sebuah proses, ia lalu memeriksa apakah proses bersangkutan sudah ada di memori ataukah masih berada dalam penyimpanan sementara. Apa itu partition? Partition adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Partition. Memori harus diatur agar penempatan proses-proses tersebut dapat tersusun dengan baik. Hal tersebut berkaitan dengan banyaknya jumlah proses yang berada di memori pada suatu saat atau waktu. Cara yang paling mudah adalah dengan membagi memori ke dalam beberapa partisi dengan ukuran yang tetap. Cara ini memungkinkan pembagian yang tidak sama rata. Tiap partisi dapat terdiri dari hanya satu buah proses, sehingga derajat multiprogrammingnya dibatasi oleh jumlah partisi tersebut. Ada dua cara dalam pempartisian, yaitu yang pertama
Pemartisian statis. Pemartisian statis adalah pemartisian memori menjadi partisi tetap, yang mana proses-proses akan ditempatkan pada memori yang telah dipartisi tersebut. Berdasarkan ukuran dibagi menjadi dua, yaitu satu, pemartisian dengan partisi berukuran sama, yaitu teknik pemartisian dengan cara pembagian memori dengan besar kapasitas yang sama semua. Dua, pemartisian dengan partisi berukuran berbeda, yaitu teknik pemartisian dengan cara pembagian memori dengan besar kapasitas yang berbeda-beda. Yang kedua, pemartisian dinamis dengan menggunakan partisi statis menyebabkan memori terlalu banyak diboroskan dengan proses-proses yang lebih kecil dibanding partisi yang ditempatinya. Namun apabila menggunakan partisi dinamis, maka jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Proses yang akan masuk ke memori segera dibuatkan partisi untuknya sesuai kebutuhannya. Teknik ini meningkatkan utilitas memori. Mengilustrasikan multiprogramming dengan partisi memori yang tetap. Dalam partisi tetap ini, sistem operasi menggunakan sebuah tabel untuk mengindikasikan bagian memori mana yang kosong dan mana yang terisi. Pada awalnya, semua partisi kosong yang dianggap sebagai sebuah blok besar yang tersedia atau hole. Ketika sebuah proses datang dan membutuhkan memori, ia akan dicarikan lubang yang cukup besar yang mampu menampungnya. Setelah menemukannya, memori yang dialokasikan untuknya hanyalah sebesar memori yang dibutuhkannya sehingga menyisakan tempat untuk memenuhi kebutuhan proses lain. Sistem operasi mencatat kebutuhan memori masing-masing proses yang berada dalam antrian serta jumlah memori yang masih tersedia untuk menentukan proses mana yang harus dimasukkan. Sistem akan memiliki sebuah daftar yang berisi ukuran blok yang masih tersedia serta antrian masukan proses. Sistem operasi dapat mengurutkan antrian input tersebut berdasarkan algoritma penjadwalan. Memori dialokasikan pada proses yang ukurannya sesuai hingga akhirnya kebutuhan memori untuk proses berikutnya tidak dapat dipenuhi karena tidak ada lagi blok yang cukup untuknya. Sistem operasi akan menunggu hingga blok yang cukup besar untuk menampung proses tersebut tersedia, atau sistem operasi dapat juga melewati proses tersebut dan mencari jikalau ada proses dengan kebutuhan memori yang dapat ditampung oleh blok memori yang tersedia. Pada kenyataannya, partisi tetap kurang mengoptimalkan memori sebagai sumber daya yang penting karena seringkali terjadi partisi yang cukup besar dialokasikan untuk proses dengan ukuran yang lebih kecil sehingga sisa dari partisi tersebut tidak digunakan. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.